Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting. Dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging, dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama.
di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama kita katakan dari awal musim. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidup. Sama-sama katakan dari awal, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu luas Tuhan, kebaikan-Mu begitu luas Tuhan, takkan pernah habis di hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang melimpah bagi kami Tuhan. Oh, mari kita sembah terus. Oh, sembah Dia. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita berbahasa.
samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan, oh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup kami. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih tinggi dari samudra. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas, apa boleh untuk maju ke depan? Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih Tuhan itu begitu luas, Pak. Kasih-Mu selalu baru tiap pagi dalam hidup kami. Bahkan kasih Tuhan itu selalu melimpah di dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami sampai selama-lamanya kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah tuntun kami untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Tuhan telah panggil kami, Tuhan telah tuntun kami dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami tahu Tuhan sangat merindukan untuk memberkati setiap umat-Mu. Tuhan sangat merindukan untuk memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menikmati kami melalui pujian penyembahan kami. Bahkan Engkau bersuka cita karena kami. Kami sudah siapkan hati, pikiran, kehendak, perasaan kami untuk mendengarkan isi hati-Mu, merenungkannya dalam hidup kami, dan melakukannya dalam hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang siap diberkati katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. 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 Siapa yang diberkati Tuhan? Benar? Coba lihat tetangganya, benar diberkati Tuhan. Semua sehat ya? Amin. Kalau ada yang kurang sehat habis ini boleh ngomong ke saya sebentar. Ya, iya, puji Tuhan. Saya ngomong ini memastikan bahwa kita sehat. Ada jemaat saya, bapak-bapak, 1 tahun lebih dari saya, dia 65 tahun. Hebat sekali, usahanya berhasil. Buka toko material di sini, berhasil semua. Hebat. Kalau makan daging B3, tahu B3? Hah? Gak tahu. Benar-benar babi. Dia ngomong istrinya beli 3 kilo, ya paling 2 hari udah selesai. Dia doang.
begitu dia sakit, puji Tuhan, dia dirawat di tempat saya karena stroke, 3 hari pulih, 2 hari kemudian masuk di IGD RSUD Kota Bekasi. Gak lama masuk ICU, cuci darah sekali, ya beberapa jam kemudian pergi ke Yerusalem baru. Sehat loh. Jadi kita bersyukur kita ada di tempat ini karena semua sehat. Makanya jangan abaikan kesempatan yang Tuhan berikan. Selagi masih ada kesempatan, ayo datang kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Gak apa-apa, berdiri aja dulu ya. Sampai jam 11 malam ya. Oh, gak apa-apa, saya dari pagi kok. Oh, gak apa-apa. Boleh tayangkan firman Tuhan buat kita. Tema firman Tuhan buat kita dulu. Kok nama saya hanya yang ini. Boleh ya kita baca sama-sama ya temanya. 3, 2, 1. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Boleh tayangkan firman Tuhannya dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Atau saya baca aja. Oh ya boleh. Boleh kita baca sama-sama. Itu cuma 4 ayat. 3, 2, 1. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki terakhir. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sekarang Tuhan Yesus bicara buat saudara dan saya. Yang terakhir ini apa? Ikutlah aku. Mau ngikut? Ini siapa yang ngomong ini? Mau ngikut Yesus enggak? Mau? Benar. Boleh ya, kita nyanyi aja dulu ya. Boleh tetap berdiri aja dulu ya.
lanjutin lagi lagunya ya, biar belajar dulu. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Tema firman Tuhan tadi apa? Apa temanya tadi? Tolong. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus, tanggal 18 April kemarin, kita baru ibadah bersama-sama memperingati kematiannya. 3 hari kemudian, tanggal 20, kita juga beribadah bersama-sama perihal kebangkitannya. Setelah Yesus bangkit, selama 40 hari, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, lebih 500 orang, sebelum dia naik ke sorga. Salah satunya kepada Petrus ini. Tapi sebelum kepada Petrus, pertama-tama dulu dia ngomong kepada Thomas. Next. Ya, next. Tuhan Yesus di sini mengingatkan kita soal iman. Di Yohanes pasal 20 ayat 24 ayat sampai 29, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 29-nya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa yang pernah melihat waktu Tuhan Yesus disalibkan di sini? Ada yang lihat waktu Tuhan Yesus disalibkan? Enggak ada yang ngaku. Memang kita enggak ngelihat. 2024 tahun yang lalu sudah ada yang lahir pada saat itu. Siapa yang paling tua di sini? Ibu udah berapa tahun? Oh, baru 77. Tuhan Yesus belum disalibkan waktu itu ya. Memang gak ada. Tapi kenapa saudara dan saya percaya bahwa Yesus mati di kayu salib? Itu yang Tuhan Yesus maksudkan kepada Thomas. Sebelumnya murid-murid sudah banyak berita bahwa Yesus telah bangkit. Tapi Thomas berbicara, no. Aku tidak percaya. Makanya Tuhan Yesus ngomong ini aku. Oh, sini Thomas. Mana Thomas? Ada, mana Thomas? Kalau kamu gak percaya ini nih, cucukin tuh jari kamu tuh di perut saya. Ini nih bekas pakunya di kaki saya juga. Thomas, dasarnya Thomas. Benar-benar. Udah dia ngelihat, benar dia masukin jarinya. Gimana sekarang? Masih ragu-ragu? Saya percaya. Kamu percaya karena engkau sudah melihat langsung. Tapi mereka yang tidak melihat, namun percaya, mereka itu berbahagia. Bapak Ibu, kita tidak melihat kan? Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib kan? Ya, boleh dong tepuk tangan buat Tuhan. Ada pertanyaan, kenapa Yesus harus mati? Berdarah-darah. Kenapa enggak mati? Untuk menebus dosa manusia. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Coba dulu Ibrani, enggak ada di PowerPoint ini. Ibrani pasal 9 ayat 22. Coba dulu. Soalnya di luar di sana, itu rekayasa saja itu kematian Tuhan Yesus itu. Masa sih? Ini dia. Boleh kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas ya?
Yesus mati, betul-betul disalibkan, tangan dipaku, kaki dipaku, lambungnya ditusuk, darah habis tercurah. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Firman Tuhan di Roma 3 ayat 23, semua manusia, hubungan manusia dengan Bapa di surga sudah putus, hilang kemuliaan Allah. Ayat 26-nya dikatakan akibat dosa adalah maut. Ya. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Puji Tuhan, gak ada yang namanya Thomas di sini ya. Semua di sini orang yang imannya hebat. Ini bicara soal iman. Kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan dia betul sudah mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga, kita percaya bahwa dia akan datang kembali, itu karena iman. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, tolong lanjut lagi. Ya. Next. Di Ibrani ini bicara soal iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan yang tidak kita lihat. Next. Nah, itu baru kepada Thomas tadi. Dia menampakkan dirinya kepada murid-murid yang lain. Ya, ada 7 orang, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, Thomas, Nathanael, dan 2 murid lainnya. Ini di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka, di mana? Di Danau Galilea. Kalau yang ini saya mau tanya, pernah ke Danau Galilea? Kalau ini kita bisa saksikan Bapak Ibu, kalau kematian Tuhan Yesus paling di film yang terakhir apa tuh kemarin tuh, The Last Supper. Kalau ke Danau Galilea boleh, kita ke sana nanti tanggal 2 November. Siapa yang mau ikut? Boleh. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya pada saat itu. Ngapain mereka? Semalam-malaman mereka mencari ikan. Firman Tuhan menjelaskan sampai besoknya. Ini kan mereka pelaut semua, penjala ikan. Tapi semalam-malaman mereka nggak dapat, Bapak Ibu. Ada apa? Kok begitu teganya Tuhan ini? Masa semua tukang ikan nggak dapat seekor pun? Ikan teri kek, masa harus pesan dulu dari Medan, teri Medan? Tapi ini firman Tuhan memang mengatakan itu. Pagi hari, sudah pagi menjelang siang, lalu Tuhan Yesus memanggil mereka kan, ada engkau makanan di situ? Ada yang menjawab. Siapa yang menjawab Yesus waktu itu? Yohanes. Dia tahu suara Yohanes. Yohanes tahu suaranya Tuhan. Kami belum dapat apa-apa. Tapi Tuhan bilang apa? Tebarkan jalamu. Itu ke sebelah kanan. Kok bisa-bisanya? Kami semalam-malaman gak dapat apa-apa. Ini udah siang. Ikan itu udah turun dia ke laut dalam. Ini jaraknya itu 200 hasta, berarti 90 meter. 90 meter dari, kalau pernah ke Danau Galilea itu, udah jalan kaki juga ke danaunya sendiri, enggak tenggelam. Puji Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa mereka berdebat kepada Tuhan? Tuhan, kami udah lakukan bahkan yang lebih dalam, enggak dapat ikan apa-apa. Mereka tidak bertanya seperti itu. Mereka hanya taat, percaya. Lalu mereka taat, lempar itu jalan. Betul-betul mujizat terjadi. Dapat apa? Ikan besar-besar, bukan ikan teri.
bukan ikan bulu ayam. Siapa yang pernah makan ikan bulu ayam? Oh, itu makanan saya dulu waktu 35 tahun yang lalu. Hampir tiap hari, karena saya sanggupnya hanya beli itu. Ikan kering yang bulu ayam ya. Benar, bulu ayam ya? Ada ya? Oh, masih ada sampai sekarang. Oh, iya. Itu firman Tuhan, sungguh kalau taat, mujizat pasti terjadi. 153 ekor Bapak Ibu, ikan besar-besar. Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat itu. Next, ini bicara soal taat. Ya, pertama-tama mereka nggak masuk akal, mereka tidak menghiraukan itu, mereka hanya taat saja. Ya, karena apa? Tadi saya sudah jelaskan, hari sudah menjelang siang dan jaraknya itu 90 meter dari pantai, itu udah paling ikan kecil-kecil itu yang ada di situ. Tapi yang mereka dapat justru ikan besar. Next. Nah, di tahun 2025 ini, perhatikan baik-baik, keadaannya bukan semakin baik. Hari Rebo yang lalu, kami digilir di Kabupaten Bekasi, dipanggil para direktur, ya saya datang oleh Depnaker perihal biasa itu tiap tahun iuran karyawan BPJS Tenaga Kerja, karena kalau karyawan itu ada iurannya ke BPJS Tenaga Kerja sekian persen. Ya, nanya dah UMR, kenapa iurannya hanya segini? Berarti ini di bawah UMR. Saya langsung jawab aja, ya puji Tuhan Pak, enggak di PHK aja udah bagus. Dia nunduk, oh iya benar juga ya. Kalau ikutin UMR, tutup rumah sakit. Maaf aja, ada orang BPJS di sini. Itu rata-rata pendingan tagihan rumah sakit rata-rata 20%. Ada yang 50%. Udah 3 bulan 50% tagihannya dipending. Nah, bagaimana operasional rumah sakitnya? Nah, kalau mau bicara rumah sakit habis ini nanti ya. Saya hanya kasih contoh aja. Keadaannya sudah seperti itu. Keadaan ekonomi kita sudah seperti itu, Bapak Ibu. Apa yang Ibu Sri Mulyani ngomong 10 hari yang lalu? Defisit pajak berapa itu? 103 bukan 103 ribu rupiah, 103 triliun defisitnya. Nah, itu untuk menanggulangi itu gimana caranya? Sementara belum lagi Om Trump itu kemarin tarifnya berapa? Nah, jangan takut. Sekarang Indonesia didatangin oleh siapa tuh? Bill Gates ya. Ya, untuk vaksin TBC kasih gratis. Mau divaksin TBC? Siapa yang TBC di sini? Jangan angkat tangan. Itu urusan dokter sama pasien itu. Keadaannya seperti itu. Belum lagi peperangan yang udah belum selesai. Dan ini yang terakhir nih, India sama Pakistan. India sudah stop supply air bersih ke Pakistan. Dan India sudah siap dengan perang nuklirnya. Dan Soviet sudah siap untuk membantu Pakistan untuk nuklirnya juga. Kalau itu terjadi, bagaimana? Jangan takut. Karena memang di Alkitab sudah tulis seperti itu. Akan ada masa-masa yang sulit seperti itu. Jangan takut, firman Tuhan katakan,
Karena ini sudah semakin dekat kedatangannya. Yang Tuhan bilang di situ, ya, yang penting kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau ada masa-masa susah seperti itu, kita nggak usah panik, karena sudah ditulis itu di Alkitab. Itu kondisi tahun 2025. Saya nggak tahu di sini, tapi biarlah itu antara gembala aja. Bagaimana jemaatnya makin bertambah atau makin? Ya. Kalau makin yang terakhir ini, maaf aja, dari mana operasional gereja itu? Saya ngomong, nggak ada titipan ini. Termasuk di tempat saya. Uang-uang saya, keringat-keringat saya, mau ngasih persepuluhan itu suka-suka saya. Masih bagus ngomong itu. Tapi ada yang ngomong juga, pengerja lagi. Di Alkitab, di Tuhan Yesus tidak pernah ngomong di perjanjian baru bahwa persepuluhan itu perlu. Ya ampun. Coba adanya dulu deh, salah satunya. Di Matius pasal 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Kalau Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, saya udah tahu jawaban Bapak Ibu. Tapi ini pengerja saya dan sedang sekolah teologi S2 dia. Celakalah kamu. Bahkan salah satunya adalah, mohon maaf aja, dosen lagi. Yang mereka baca, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Titik dia di situ. Itu aja yang dia baca. Jadi persepuluhan Tuhan Yesus tidak ngomong di situ. Padahal di bawahnya apa di situ? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan. Artinya dua-duanya dilakukan. Bulan Desember yang lalu saya ngomong ini kepada Bapak Pendeta Paul Erwijaya, wakilnya Pak Niko, dan tim teologianya, tolong dong sekali-sekali, karena di antara Gatot Subroto sendiri banyak berita tentang persepuluhan itu sudah tidak perlu lagi. Ya. Oh, sampai ke sini pembicaraannya. Ini soal ketaatan. Next, back. Ya. Soal kenapa murid-muridnya tadi dengar itu, mereka meresponi waktu Tuhan Yesus bilang tebarkan jalan. Karena ada murid-muridnya yang tahu itu suara Yesus, Yohanes. Demikian juga saudara dan saya. Di tahun 2025 ini jangan takut ada masalah. Termasuk saya dalam penggembalaan. Kalau sudah orangnya, jemaatnya berkurang, ya income-nya juga kemungkinan besar berkurang. Tapi saya nggak panik dengan seperti itu. Saya tahu ini pekerjaan pelayanan Tuhan. Saya tahu firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Yang paling penting, kita harus intim dengan Tuhan supaya kita tahu, oh ini Tuhan yang berbicara. Bukan tukang gosip. Bukan.
supaya kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa dengar suaranya. Jangan dengar suara yang duniawi ini. Jangan pikirkan apa yang dunia bilang, tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ya, walaupun mengalami berbagai kesesakan dan kesukaran di dalam dunia ini, itu betul. Kita nggak usah khawatir untuk itu. Ya, next. Nah, sekarang kepada Petrus. Bapak Ibu masih ingat waktu Tuhan Yesus mengatakan penderitaannya keempat kalinya dan terakhir kalinya. Dia bilang apa kepada murid-muridnya? Sudah saatnya goncangan yang luar biasa terjadi kepada kalian. Apa jawab murid-muridnya waktu itu? Petrus sendiri yang lancang, boleh pakai bahasa ini, lancang dia. Kalau toh ada goncangan itu nanti, aku tidak akan tergoncang sedikit pun. Benar? Kata Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau akan apa? Menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Ingat angka 3 kali. Benar aja. Waktu Tuhan Yesus ini dia juga nih. Apa dia bilang apa? Bukan, aku tidak mengenal dia. Nah, waktu Tuhan Yesus sudah disalibkan mati, lalu dia bangkit. Selama 40 hari dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, lebih 500 orang. Kepada Thomas tadi, kepada murid-murid di laut tadi, di Danau Galilea. Nah, sekarang kepada Petrus. Pertanyaannya, kok Petrus pernah menyangkal dia? Kenapa Yesus mau nyari dia? Sampai Yesus 3 kali ngomong kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Yesus bertanya dan 3 kali juga Petrus menjawabnya. Ada apa Bapak Ibu? Kalau sudah 3 kali berarti itu penting. Yang menarik Bapak Ibu, Yesus tahu Petrus, betul dia sudah salah. Tapi Yesus tahu apa ke depan daripada kehidupan Petrus ini. Lain dengan Yudas. Apakah Yesus salah memilih ke-12 muridnya? Apakah Yesus salah memilih Yudas? Tidak. Makanya Yesus tidak panggil Yudas. Akhir hidupnya Yudas apa? Tapi Petrus, Bapak Ibu, Yesus tetap ngomong sampai Tuhan Yesus, engkau tahu waktu kamu masih muda, engkau ikat pinggangmu sendiri, kemana kamu pergi suka-sukamu. Tapi waktu engkau tua nanti, engkau tidak tahu kemana engkau dibawa. Mereka bawa engkau, termasuk yang saya saksikan tadi jemaat saya seminggu yang lalu. Begitu kuat dia. Nah, begitu dia dibawa di ICU, gak tahu dia. Sampai dia diintubasi, maksudnya pakai ventilator itu, nafas buatan itu, gak tahu dia. Tapi dasarnya Petrus dikasihi oleh Tuhan. Apa terakhir daripada si Petrus itu tadi? Ayat 19 ya. Waktu Yesus katakan, kalau begitu ikutlah aku. Apa respon Petrus waktu itu? Dia mengikut Yesus. Dan begitu dia mengikut Yesus, bagaimana Tuhan memakai dia luar biasa. Di Kisah Rasul pasal 2. Dia sekali khotbah berapa yang bertobat? Ya. Yesus tahu potensi Petrus ini. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Yesus tahu potensi saudara di tempat ini. Tuhan panggil, Tuhan bertanya kepada saudara kita semua di sini, apakah engkau mengasihi aku?
Waktu Yesus bicara kepada saudara malam hari ini, ikutlah aku. Bagaimana respon saudara? Mau ikut Yesus? Saya boleh saksikan diri saya sendiri. Saya 19 tahun 8 bulan kerja di Siloam Kebun Jeruk. Tahu Siloam Kebun Jeruk? Dengan income untuk ukuran saya sebagai dokter umum itu sudah cukup banyak. Sampai saya bisa menyekolahkan anak-anak saya, 3 di Atmajaya, 2 dokter, dan 1 di UI di situ. Income dari situ. Tetapi saya begitu gampangnya saya keluar dari Siloam Kebun Jeruk. Karena pelayanan di GB Bekasi Plaza. Saya ditahbiskan oleh Pak Niko di Sentul waktu itu sebagai gembala Bekasi Plaza menggantikan Bapak Heni Parengkuan almarhum. Karena tiap malam saya kunjungan kepada jemaat untuk memuridkan mereka. Nah, rata-rata setengah 11 malam saya baru pulang ke rumah. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus, saya ngomong ini, ya saya ingat aja firman Tuhan. Kalau menurut syaratnya Bapak Ibu untuk mengembalakan, saya tidak masuk nominasi. Saya tidak akan direkomendasi. Saya tahu sendiri diri saya. Seperti apa jahatnya saya. Dulu. Saya itu nggak ada takutnya. Kalau mau berantem, saya pernah kejar 5 orang. 2 orang Ambon, 3-nya orang Chinese. Dan orang Chinese itu sempat dia ketua ID Jakarta. Tapi waktu itu dia belum jadi dokter. Sama-sama masih mahasiswa. 2 orang Ambon, saya kejar mereka. Dari Tanjung Duren sampai ke Grogol sana. Benar? Takut mereka. Pernah waktu di Malang, rapat mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia. Ngomong-ngomong semua, ada dari Unhas, Hasanuddin, Ujung Pandang. Maaf, dia pukul mejanya. Dia ngomong, terus saya berdiri. Saya Rudolf Fau dari Fakultas Kedokteran Ukrida, Jakarta. Aslinya dari Nias. Nias itu, kalau sudah merantau dari Nias, haram hukumnya kalau dia balik ke Nias lagi. Asal tahu. Diam semua. Kalau ngomong seperti itu boleh. Habis dari sini kita ngomong di luar. Purek 3-nya datang waktu itu. Dia berdiri. Maaf Pak Rudolf. Saya sudah tegur dia. Dulu ada bus Gamadi, masih ada yang ngerasain itu? Bus Gamadi dari Grogol ke Mangga Besar. Saya suka naik itu dulu. Kalau tukang copetnya paling banyak di situ. Pas tukang copetnya dari belakang sama dari depan mereka naik. Ya, saya udah tahu. Saya ada uang 5.000 sama 10.000, saya justru kasih naik, kasih lihat. Terus topi saya turun begini. Saya turunin, sepertinya saya nggak melihat mereka. Dia bisa bicara. Dia kasih kodenya sama temannya dia. Mereka turun karena mereka pikir, wah ini mancing ini. Ya itu saya dulu. Pernah dulu ada preman di gang kami di Selipi. Dia mau ganggu kami. Kami masih bujangan waktu itu. Bukan bajingan ya. Bujangan. Karena kami laki-laki semua di situ. Di rumah itu. Ya. Dia karena rumahnya di sebelah ada papanya di situ. Udah saya lompat pagar. Kamu. Kabur dia. Itu dulu saya. Makanya saya pikir kalau menurut syarat untuk jadi gembala tidak masuk akal.
Tetapi saya bersyukur ketika saya udah jadi dokter, yang sakit saya bela-belain, saya doain. Udah berapa, maaf aja yang tidak. Kata-kata saya, doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Belum adiknya si itu dulu, Ratu. Keluarganya semua, ayo suntik Valium. Udah, mereka datang ke saya jaga waktu saya semperin. Ayo, gak usah banyak ngomong dokter. Papanya ngomong tuh, papanya orang Pakistan, mamanya dari Aceh. Saya baru tahu itu orang tua dari Zarima. Adiknya yang lagi dirawat karena sakau. Ayo suntik Valium. Akhirnya saya dengan tenangnya, oh Valium kalau disuntik langsung itu cepat memang responnya. Responnya, nafasnya berhenti. Mau? Tahu kalau nafas berhenti? Apa itu? Mati. Mau begitu? Ya gimana cara dokter lah? Ya, kalau mau, boleh nggak saya doain? Hah? Doain? Iya. Saya berdoa, saya orang Kristen. Boleh nggak saya doain? Saya dengan beraninya itu Roh Kudus ingatin saya. Saya doain dalam nama Tuhan Yesus. Udah pada diam semua satu ruangan itu orang Muslim. Ya, mereka semua. Pagi hari 6:30 papanya datang sama pasien itu. Terima kasih dokter. Belum pernah kejadian seperti ini. Tanpa obat yang ekstasi itu, dia bisa tidur. Dan sampai pagi ini, dia bisa tidur tanpa obat setelah dokter doain itu. Dokter spesialisnya siang hari, gimana? Kok kamu seger? Minum obat apa tadi malam? Enggak minum obat apa-apa. Cuman didoain aja tadi sama dokter Rudolf tadi malam. Ya, kalau begitu kamu boleh pulang sekarang. Pulang. Dia pamit sama saya. 10 hari kemudian dia kontrol. Dia datang ke tempat saya. Terima kasih dokter. Sejak dari itu saya belum pernah konsumsi 1 tablet pun obat ekstasi itu. Sebulan kemudian datang lagi. Sampai 3 bulan. Sekarang saya sudah tidak pakai itu lagi dokter. Terima kasih dokter. Sudah doain. Ya, bukan doa saya, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan kamu. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, soal apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, ayo ikut aku. Padahal Petrus kalau lihat latar belakangnya sudah berbuat dosa, tetapi Yesus tetap ngomong kepada Petrus, ayo ikut aku. Bagaimana Petrus tadi? Dia khotbah, berapa yang bertobat? Yesus sekarang berbicara kepada saudara malam hari ini, apakah engkau mengikuti aku? Ada orang di sini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berbicara kepada kita, apakah engkau mengikuti aku? Kalau begitu, jangan hanya amin. Petrus apa yang dia lakukan? Dia ikut Yesus. Saya percaya suatu saat dan waktunya tidak lama lagi, bangku yang disediakan di sini dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Saya mengimanin itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu meresponi panggilan ini, percaya saja, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Sama seperti apa yang saya alami. Dalam hal mengikut Yesus, jangan juga nanti berpikir, apalagi ngomong kepada saya, ngomong nanti sama Ibu Gembala di sini, Ibu, kapan lagi Dr. Rudolf di sini? Kenapa? Mau ngomong sama dia? Udah,
saya udah ikut Yesus ternyata nggak ada yang jiwa-jiwa baru. Jangan juga komplain itu nanti masalah. Kok saya masih makin mengikut Yesus, masalah begitu banyak sekarang. Firman Tuhan juga. Tuhan Yesus tidak pernah ngomong, ikut Yesus semuanya beres. Itu hanya BPJS. Ya. Ikut BPJS, semuanya beres. Walaupun rumah sakit yang empot-empotan. Iya. Tagihan misalnya 4 miliar, yang dibayar paling 3 miliar. Yesus bilang, ikut aku, ada 2 syaratnya apa? Sangkal diri, pikul salib. Waktu pikul salib bukannya mikulnya, enggak salah ditangkap, enggak salah dipukul, enggak salah dihajar, diludahi, enggak salah dikasih mahkota duri, enggak salah suruh pikul salibnya, enggak salah disalibkan sampai mati. Puji Tuhan. Bapak Ibu pernah baca enggak atau ada khotbah yang mengatakan Yesus melawan? Tidak. Jangankan melawan, membela diri saja tidak. Berbantah apalagi tidak. Jadi kalau kita ikut Yesus ada masalah jangan takut. Saya sudah alami itu sebagai gembala di Bekasi Plaza. Kalau orang bilang berdarah-darah, udah nggak bawa persepuluhannya, dia minta supaya ada transparansi, dijelasin. Ya ampun, saya bilang kalau Bapak mau masuk berapa, keluar berapa boleh, tapi kasih buktinya buat saya bahwa Bapak pernah bawa persepuluhannya. Kenapa begitu? Soalnya kalau seperti itu nanti security di depan juga pengen nanya, punya hak suara. Saya mau tahu berapa sih yang masuk, berapa yang keluar. Mau seperti itu. Akhirnya dia mengundurkan diri sebagai diaken sana. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus, itu dalam penggembalaan apapun nanti yang Tuhan izinkan buat Bapak Ibu menggembalakan di pool, ada masalah-masalah seperti ini. Jangan takut, tapi lihat jiwa-jiwa yang penting buat Tuhan. Mau ikut Yesus? Mau ikut Yesus? Boleh. Kita naikkan pujian yang tadi. Tolong ya, pimpin pujian yang kita. Mengikut Yesus. Tolong mari bangkit berdiri.
kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara kepada kami tentang kebenaran firman. Ketika Engkau menyatakan kasih-Mu kepada murid-murid, walaupun mereka berbuat salah, tapi Engkau tetap mengasihi supaya rencana Tuhan dalam hidup mereka itu digenapi, dan Engkau sudah pulihkan setiap mereka. Dan malam hari ini juga Engkau berbicara kepada kami. Firman Tuhan ini aku percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami meresponinya. Ketika Engkau tanya kepada kami, ikut aku, dan kami mau mengatakannya, ya Tuhan, kami mau mengikut Yesus. Terima kasih, ini kami Tuhan. Perlengkapi setiap kami, urapi setiap kami. Terima kasih Engkau mampukan kami meresponi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami. Berkati segala usaha pekerjaan kami, seluruh jemaat GBI Pondok Gede ini. Apa yang kami perbuat, Engkau buat berhasil. Lebih-lebih Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, Engkau berkati penggembalaannya, Engkau berkati kesehatannya, anak-anak bahkan seluruh pengerja di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara kepada kami. Biar Roh Kudus menuntun kami untuk merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan sama-sama, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur sorak-sorai yang dahsyat. Kalau engkau bersyukur kepada Tuhan, tepuk tangannya tidak seperti itu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang selalu mau mengampuni dan memulihkan kami semua. Sama seperti Petrus yang sudah sangat salah sama Tuhan, tapi kembali kepada Tuhan, minta ampun, dan Tuhan memulihkan dia. Apapun masa lalu kita, tidak ada yang terlalu kelam buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Kembali kepada Dia dan minta ampun pada Tuhan. Engkau siap dipakai Tuhan dimanapun kau berada. Amin. Ya, mari kita boleh arahkan tangan sekali lagi kepada hambanya Bapak Rudolf sebagai gembala di Bekasi Plaza, sebagai dokter, sebagai direktur di rumah sakit. Tuhan, Engkau memberkati dia berlimpah-limpah Tuhan. Pakai seluruh kehidupannya selanjutnya untuk terus menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan untuk membawa semua jiwa-jiwa yang ditemuinya datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati kerjaannya semuanya Tuhan.
keluarga, anaknya, istri, cucunya, semua mantunya. Tuhan jadikan semua berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat yang kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, kami mau membawa pulang berkat-Mu, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga. Dan terus kami mau makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali mendapati kita semua setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan ibadah sore hari ini telah selesai. Dan silakan untuk bersatu sejenak.